Hello guys, welcome to Movie Review bersama saya Martin di Mila Lumitu Channel. Di edisi ini, saya akan mereview satu film Thailand yang direquest oleh salah seorang teman lama saya, yaitu Inhuman Kiss. Kebetulan dia suka dengan film horor satu ini. Saya sendiri juga suka guys. Walaupun bukan the best, tapi Inhuman Kiss cukup memorable karena kisah kasih tak sampainya yang menurut saya cukup mengharukan. Film ini mengangkat setan yang di Indonesia dikenal dengan nama Palasik atau Kuyang, atau Leak di Bali, dan menurut legendanya ada di daerah Kalimantan. Kuyang adalah setan yang berbentuk kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita yang baru melahirkan. Kuyang tidak cuma dikenal di Indonesia, tapi juga di beberapa negara di Asia, seperti di Kamboja, Filipina, juga Cina. Di Thailand sendiri, Kuyang disebut sebagai Krasul, yang juga menjadi judul filmnya dalam bahasa orisinilnya. Indonesia sendiri di tahun 1981 pernah membuat film dengan tema Kuyang ini yang berjudul Mistik atau Leak yang disutradarai oleh Cut Jalil. Mistik sempat dilarang beredar, namun akhirnya muncul versi bajakan VHS-nya dan menjadi film cult di kalangan penggemar film, bahkan sebelum versi DVD-nya dirilis. Di tahun 2021 lalu juga beredar film berjudul Kuyang dengan bintang Zora Vidyanata dan Ari Dwi Andika dengan sutradara Sony Gumelar. Namun film ini rupanya tidak mendapat sambutan hangat dari penonton bioskop. Dari review yang sempat saya baca, ceritanya juga banyak plot hole dan efek CGI-nya parah. Kentara bahwa film ini berbudget rendah. Saya sendiri tidak tertarik menontonnya setelah menonton trailernya. Posternya juga tidak menarik, jadi saya lewatkan begitu saja film ini. Sayang sekali, soalnya jarang ada film Indonesia yang mengangkat tema Kuyang. Sebetulnya ini bisa jadi satu film yang menarik bila digarap dengan apik pula. Oke guys, sebelum kita bahas seputar Inhuman Kiss lebih jauh, mari kita ikuti dulu alur ceritanya. Film dibuka dengan 4 sekawan yang masih anak-anak, 2 cowok dan 2 cewek, yaitu Gert, Noi, Sai, dan Ting, yang hidup di satu desa di pedalaman Thailand dengan setting akhir tahun 30-an dan awal 40-an. Mereka hendak main peta umpet di hutan. Mereka bermain dekat rumah kosong yang angker di hutan tersebut. Gert yang paling berani di antara mereka memang sengaja mengajak mereka ke situ untuk semacam uji nyali. Sai yang bersembunyi bareng Noi mengajaknya untuk bersembunyi di rumah kosong saja, supaya Ting yang kebagian tugas jaga pertama yang mencari mereka tidak akan menemukan mereka berdua. Noi dan Sai kemudian bersembunyi di tempat terpisah di rumah tersebut. Di tempat saya bersembunyi terdapat satu kotak kayu. Saat saya melongok ke dalam kotak kayu tersebut, ternyata kotak kayu itu kosong. Namun di belakang Sai tiba-tiba muncul satu kepala yang melayang-layang yang hendak melakukan sesuatu atas Sai. Adegan berakhir di sini. Cerita kemudian berlanjut dengan Sai yang sudah tumbuh menjadi gadis remaja berparas manis yang baru bangun tidur. Saat dia bangun, dia melihat ada bercak darah di ranjangnya. Sai rupanya sedang mengalami menstruasi pertamanya. Mereka sedang tidak bersekolah karena sedang terjadi perang di Bangkok. Sai berjalan menuju rumah sakit sederhana di desa mereka diiringi oleh Gert. Dia ternyata bekerja sebagai perawat di rumah sakit di waktu senggangnya. Di rumah sakit tidak ada orang. Gert menduga bahwa dokter desa sedang dipanggil mendadak karena dia mendengar bahwa Bangkok telah dibom semalam dan kondisinya parah. Tiba-tiba datanglah pasien pertama, seorang anak kecil yang dengkulnya terkena pecahan kaca, dengan diantar oleh kedua orang tuanya. Ibu si anak tersebut bilang kepada Sai bahwa ada kuyang yang memangsa ayam tetangga Sai. Bapak si anak juga bilang bahwa ada yang melihat cahaya terang di langit semalam. Si ibu juga bilang supaya mereka berdua berhati-hati, tutup pintu dan jendela saat malam tiba, dan jangan meninggalkan cucian di jemuran. Kuyang suka menyekam mulutnya dengan kain yang ada di jemuran, kata si ibu. Setelah si pasien dan orang tuanya pergi, saya bilang pada Gert bahwa dia kangen dengan Noi yang pergi meninggalkan desa mereka dan belum ada kabarnya. Malamnya, Ting datang bertandang ke rumah Sai untuk mengantarkan buah sambil membawa bayinya. Rupanya Ting sudah menikah di usianya yang masih muda, yang dianggap wajar bagi orang desa apalagi di zaman itu. Ting bertanya kenapa Sai tidak menerima Gert yang merupakan orang kaya di desanya sebagai suami atau pacarnya. Menurut Ting, Gert naksir berat pada Sai. Namun Sai tidak menanggapi pertanyaan menggoda Ting ini. Sai kemudian bersiap-siap untuk tidur selepas Ting pergi. Dia mengunci jendela kamarnya dan kemudian berbaring di tempat tidurnya. Saat terbangun keesokan harinya, Sai terkejut melihat bekas darah di kasurnya yang terlihat melebar di area di mana dia membaringkan pantatnya.
Di dadanya juga terlihat ada semacam luka yang melintang. Keesokan harinya, selepas dari rumah sakit, Sai mengajak Gerd untuk pergi ke hutan. Di situ mereka bertemu dengan Noi yang baru saja sampai ke desa mereka. Sai langsung memeluk Noi dengan gembira. Di situ pula mereka bertemu dengan orang-orang asing yang dipimpin oleh seorang brewokan berambut gondrong. Si rambut gondrong yang bernama Tat mengaku datang dari Salaya, di mana Kuyang merajalela di sana. Awalnya Kuyang hanya makan ayam dan bebek yang ada di sana. Setelah ayam dan bebek habis, Kuyang kemudian memakan sapi dan kerbau. Dia juga bilang bahwa bila seorang gadis meminum air yang sudah diludahi Kuyang, si gadis tadi akan berubah menjadi Kuyang juga. Bila seorang pria yang meminum air tersebut, si pria tadi akan tersiksa karena racun dari si Kuyang. Tat kemudian menunjukkan kepala-kepala Kuyang yang sudah dibinasakannya. Dia kemudian bilang bahwa dia dan anak-anak buahnya perlu tempat untuk bermalam, dan sebagai gantinya, dia akan menangkap Kuyang yang ada di desa itu. Noi kemudian untuk sementara menginap di rumah sakit desa. Di malam itu, dia bercerita pada Sai bahwa saat Bangkok dibom, orang tuanya tewas sehingga dia yatim piatu sekarang. Di sini terungkap bahwa ternyata Noi pergi ke Bangkok karena dia diterima di sekolah kedokteran. Berhubung Bangkok dilanda perang, Noi memutuskan untuk pulang ke desanya karena keadaan di sana sudah tidak aman lagi. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hati mereka berdua dalam percakapan di malam itu. Gerd dan Ting kemudian bergabung bersama mereka. Gerd membawakan keperluan sandang buat Noi seperti pakaian, juga keperluan mandinya sekalian. Keesokan harinya saat Sai bangun tidur, dia tiba-tiba muntah darah. Di ranjangnya kembali terdapat berkas bercak darah yang lebar. Di dadanya juga kembali muncul rona kemerahan serupa darah seperti di hari sebelumnya. Bangkai seekor kerbau yang perutnya terburai juga ditemukan di kandang salah satu warga desa. Kondisi bangkai kerbau tersebut terlihat mengenaskan. Gerd mulai tertarik pada rombongan pemburu Kuyang dan mencoba bergabung bersama mereka. Noi menyatakan keberatannya. Dalam percakapan mereka terungkap bahwa sebenarnya Noi lah yang mengarahkan mereka ke desanya. Noi sebenarnya hanya mencari alasan bahwa ada Kuyang di desanya supaya dia bisa aman bersama mereka untuk pulang kampung mengingat situasi yang sedang perang saat itu. Alasan keberatan Noi adalah bahwa sepanjang perjalanan pulang kampungnya, dia tidak pernah melihat rombongan itu menangkap satu Kuyang pun. Dia sebenarnya curiga dengan motif mereka, tapi saat itu dia tidak punya pilihan lain. Noi yang tidak percaya dengan hal-hal gaib semacam itu diam-diam ingin membuktikan bahwa Kuyang itu tidak ada. Di malam itu Sai bertransformasi menjadi Kuyang. Bayi Ting juga tiba-tiba hilang di malam itu. Para pemburu Kuyang mulai beraksi. Penduduk desa pun mulai heboh. Para pemburu itu kemudian menembaki kepala Kuyang yang terlihat sedang melayang-layang di udara. Namun tembakan mereka meleset. Ternyata Bayi Ting akhirnya ditemukan dalam kondisi baik-baik saja. Noi yang sedang bereksperimen untuk menciptakan satu bahan peledak guna menghadapi Kuyang, tiba-tiba melihat cahaya kepala Kuyang di langit. Dia kemudian mengejar Kuyang itu sampai ke rumah Sai dan melihatnya memasuki jendela kamarnya. Noi yang khawatir kalau Kuyang itu menyerang Sai, kemudian mengambil tangga dan memanjat menuju jendela kamar Sai untuk memeriksa keadaan. Di saat itulah dia melihat Kuyang menyatu ke tubuh Sai. Sai yang mulai sadar terkejut melihat Noi. Noi sendiri tak kalah kagetnya sampai-sampai dia terpleset dari tangga. Perasaan Noi campur aduk mengetahui bahwa ternyata Sai adalah jelmaan Kuyang. Sai sendiri jadi sedih campur takut karena sekarang Noi sudah tahu rahasia tergelapnya. Hatinya serasa hancur karena dia memendam rasa terhadap Noi selama ini. Sai makin sedih saat keesokan harinya Noi tidak ada di rumah sakit. Dia hanya bisa memeluk selimut yang dipakai Noi sambil menangis. Gerd yang melihat hal itu mulai dijalari perasaan cemburu karena selama ini dia juga menyimpan perasaan suka pada Sai. Noi ternyata tertidur di satu kuil kecil di desa dan dibangunkan oleh biksu yang merawat kuil tersebut. Sang biksu kemudian menjelaskan bahwa pada dasarnya Kuyang adalah orang yang tersesat dalam ajaran ilmu hitam dan termakan oleh mantra mereka sendiri. Dalam bahasa Thailand, Kuyang cewek disebut Kraswel, sedangkan Kuyang cowok disebut Krahang. Noi kemudian bercerita kepada sang biksu bahwa Kuyang yang bergentayangan di desa ternyata adalah teman gadisnya. Si biksu kemudian menasihati Noi untuk mengikuti kata hatinya saja. Di malam harinya saat Sai berubah menjadi Kuyang, Noi membawakan 3 ekor ayam yang dia letakkan di bawah kamar Sai. Dengan sulur-sulurnya, Sai yang sudah berubah menjadi Kuyang mengambil ayam-ayam itu satu persatu melalui lubang di lantai kamarnya. Tujuan Noi adalah supaya Sai sebagai Kuyang tidak bergentayangan mencari makan.
Di pagi harinya, saat Sai mendapatkan bahwa Noi sudah kembali ke rumah sakit, dia menangis terharu. Dia memeluk Noi dan Noi balas memeluknya. Sejak itu, Noi selalu menyediakan makanan bagi Sai setiap malam. Di lain pihak, para pemburu kuyang pimpinan Tat tak henti-hentinya memburu si kuyang. Gerd kini juga bergabung dengan rombongan si gondrong. Namun karena Noi mensuplai makanan ke rumah Sai, maka Sai tidak bergentayangan lagi untuk saat ini, sehingga perburuan si gondrong dan gerombolannya tidak membuahkan hasil. Noi jadi semakin dekat dengan Sai, sedangkan Gerd menjadi makin galau. Noi sendiri sedang mempelajari cara untuk menyembuhkan Sai secara medis. Dia akhirnya membaca tentang sejenis tanaman herbal yang bisa menghentikan transformasi tubuh Sai supaya tidak berubah menjadi kuyang. Namun dia sendiri belum pernah menemukan tanaman itu. Suatu ketika Noi dan Sai sedang memeriksa seorang pasien, gadis cilik yang sepertinya sedang terkena flu di rumah sakit. Gerd juga datang ke rumah sakit untuk memberitahu Sai bahwa akan ada perburuan kuyang besar-besaran di malam ini dan berpesan supaya Sai berhati-hati dan mengamankan pintu dan jendela rumahnya. Dia juga memberi Sai jus buah maja dalam gelas. Sai kemudian meminumnya. Malamnya, si pasien gadis cilik tersebut tiba-tiba bertransformasi menjadi kuyang. Rupanya dia telah meminum jus buah maja yang tadi juga diminum oleh Sai, sehingga dia jadi tertular virus kuyang dari jus tersebut yang tentunya sudah tercampur dengan ludah Sai. Tat kemudian datang dan membantai kuyang jelmaan gadis cilik itu dengan brutal. Dia lalu mencabut jantung kuyang cilik tersebut sambil tertawa-tawa. Sai kemudian mengajak Noi untuk mendatangi rumah tua tempat mereka pernah main peta umpet dulu, karena Sai sering mendapat penglihatan akan rumah tua tersebut. Dia curiga ada sesuatu di sana. Ternyata di area itu mereka menemukan satu tanaman yang bersinar terang di waktu malam. Sai mencoba memakan satu dan dia merasa lebih baik setelah memakannya. Ternyata, tanaman itu adalah tanaman herbal penangkal kuyang yang pernah dibaca oleh Noi. Dengan memakannya, saya tidak akan berubah wujud menjadi kuyang. Dalam suasana itu, Noi terdorong oleh hasrat hendak mencium bibir Sai. Namun, Sai memperingatkannya bahwa Noi akan menderita kesakitan kelak bila mencium kuyang cewek atau krasue seperti dia. Noi tidak peduli dan tetap mencium bibirnya. Sai pun menyambut ciuman Noi dengan penuh rasa haru dan bahagia. Sementara itu, Tat dan gerombolan pemburu kuyangnya yang mulai mencurigai Sai setelah peristiwa kuyang gadis kecil di malam sebelumnya membuntuti Sai dan Noi masuk ke hutan. Gerd juga bergabung bersama mereka. Dia memergoki mereka sedang berduaan dan menjadi murka. Segera diserangnya Noi. Api cemburu telah membakar Gerd. Sai yang melarikan diri dengan membawa buntalan herbal saat Gerd menyerang Noi dikejar oleh Tat dan kaki tangannya. Dia masuk ke dalam rumah tua tempat dia pernah bersembunyi bersama Noi saat mereka main peta umpet dulu. Di sini mulai terungkap bahwa dulu saya pernah dicium oleh kuyang yang menghuni rumah tua itu sehingga merubahnya menjadi kuyang pula. Dalam momen itu, saya mendapat kilasan-kilasan penglihatan tentang masa lalu kuyang yang telah menularinya. Tat menemukan tubuh saya yang tanpa kepala sedang terbaring di dekat kotak dalam rumah tua tersebut. Si kuyang kemudian membunuh anak buah Tat yang sedang memburunya di rumah tua satu persatu. Gerd mencegah Tat untuk menembaknya. Tat marah dan mendorong tubuh Gerd sampai terpental dan jatuh berdebam di area di luar rumah tua hingga Gerd jatuh pingsan. Keesokan harinya, Pan, kepala kampung yang adalah ayah dari Sai bersama para penduduk kampung, menemukan banyak korban meninggal yang diduga adalah korban dari kuyang. Tat kemudian muncul dengan membopong Gerd yang tak sadarkan diri. Tat bilang bahwa dia sudah hampir menyudutkan si kuyang tapi dia lolos. Dan dua anak buahnya jadi korban keganasannya. Dia juga mengisyaratkan bahwa kuyang adalah jelmaan dari Sai. Menjelang malam, saat Sai yang merasa bahwa kuyang dalam dirinya akan keluar, mencari tanaman herbal yang dibawanya dari hutan. Tapi ternyata tanaman itu tidak ada di tempat dia menaruhnya semalam. Di lain pihak, Noi mulai merasa kesakitan di dadanya, efek dari ciuman bibirnya dengan Sai di malam sebelumnya. Penduduk desa yang mulai terprovokasi oleh Tat ramai-ramai mendatangi rumah kepala desa dan mau membunuh Sai. Para penduduk menuntut Pan untuk tidak melindungi anaknya. Mereka mulai ramai hendak menyerbu rumah Pan. Sai bertanya kepada neneknya apakah dia melihat buntalan yang ada di kamarnya. Neneknya bilang dia menaruhnya di keranjang cucian. Sai bergegas keluar kamar untuk mencari buntalan herbalnya. Saat penduduk desa semakin ramai menuntut supaya Sai dibunuh, muncullah Sai. Dia bilang dia tidak mendengar panggilan ayahnya karena dia sedang mandi. Dia juga bilang bahwa Tat dan gerombolannya telah menculiknya semalam dan hendak memperkosanya. Tapi Gerd telah menyelamatkannya dan mereka berhasil lolos.
Tat bilang bahwa Sai berbohong dan bahwa dia dan Gerd telah menyaksikannya dalam bentuk kuyang. Gerd yang memang mencintai Sai membenarkan omongannya. Tat marah dan menodong Pan dengan senjatanya sebagai sandera. Dengan cara itulah Tat kemudian kabur. Namun diam-diam dia masuk ke kamar Gerd. Saat Gerd masuk ke kamarnya, dia mendatanginya dengan marah dan menggigitnya. Ternyata Tat adalah jelmaan dari Krahang, kuyang cowok. Karena tanaman herbal yang dimakannya setiap hari, Sai tidak menjelma menjadi kuyang sehingga dia tidak pernah bergentayangan lagi. Sementara itu, Noi mempelajari cara mengembangbiakkan tanaman herbal tersebut. Di sisi lain, Gerd yang telah digigit oleh Tat mulai terkena efek dari gigitan tersebut. Dia mulai berubah menjadi Krahang. Kulit dan mukanya mulai bersisik. Saat Noi mau mengambil lagi tanaman herbal di hutan untuk penelitiannya, dia terkejut mendapati tanaman itu habis terbakar. Rupanya Tat yang mengetahui khasiat tanaman itu adalah pelaku pembakarannya. Sai mulai kehabisan persediaan tanaman herbal dan Noi belum kunjung menemukan cara untuk mengembangbiakannya. Dia mulai putus asa karena tanaman herbal di hutan sudah habis terbakar tak bersisa. Dia mengajak Sai melarikan diri ke Bangkok. Dia yakin di Bangkok pasti ada orang yang bisa membantunya. Dia lalu menyuruh Sai menemuinya keesokan harinya setelah matahari terbenam. Sai kemudian menemui Gerd yang tidak mau keluar dari kamarnya karena perubahan wujud yang dialaminya. Gerd bilang pada Sai bahwa selama ini dia tahu kalau Sai adalah Krasue. Saat Krasue jelmaan Sai memangsa kerbau, Gerd sempat melihat wajahnya. Dia sengaja bergabung bersama para pemburu Krasue pimpinan Tat untuk menyesatkan mereka supaya jangan sampai mereka membunuh Sai. Dia juga sebenarnya terluka setiap kali melihatnya bersama Noi. Di saat inilah Gerd menampakkan wajahnya yang sudah berubah mengerikan pada Sai. Dia memohon pada Sai untuk tidak meninggalkannya. Dengan sedih, Sai memeluk Gerd. Dia tidak tega melihat kondisi Gerd sekarang. Keesokan malamnya, Noi menunggu Sai di tempat pertemuan. Sai sendiri tidak bisa pergi karena ayahnya membawanya menonton layar tancap yang sedang main di desa mereka untuk menepis rumor bahwa anaknya adalah Krasue. Ting bersama suaminya juga datang menonton layar tancap. Sai mulai gelisah karena herbalnya sudah habis dan dia mulai merasakan bahwa dirinya akan berubah menjadi Krasue. Di saat yang sama, Noi juga merasakan sakit di dadanya. Sai mulai berubah wujud menjadi Krasue dan Gerd juga mulai berevolusi menjadi Krahang. Semua orang di lokasi layar tancap menyaksikan perubahan wujud Sai. Mereka semua jadi histeris. Visual effects yang disajikan di sini cukup oke dan tidak murahan. Tat juga berubah wujud menjadi Krahang tua. Penduduk desa ramai berteriak untuk membakar tubuh Sai. Ada yang setuju dan ada yang tidak sehingga mereka bertikai sendiri. Si Krasue melayang melarikan diri sementara para penduduk mengejarnya sambil menembakinya. Sementara itu kedua Krahang melayang memasuki area layar tancap. Menurut legenda, Krahang harus menghancurkan jantung Krasue. Dulunya mereka suami istri. Krasue kemudian jatuh cinta dengan manusia dan mereka melarikan diri. Namun Krahang berhasil menemukan mereka. Krahang kemudian mencabut jantung Krasue. Inilah yang membuat Krahang-Krahang berikutnya akhirnya selalu mencari jantung Krasue dan mencabutnya. Di saat Krahang jelmaan Gerd mau melakukannya, Noi muncul dan berteriak menghentikannya. Noi berusaha mencegah Gerd dan mengingatkannya bahwa Krasue itu adalah Sai. Tat, si Krahang tua, tidak sabar dan langsung terbang menghampiri mereka. Krahang Gerd langsung pasang badan menghadapinya. Mereka kemudian bertarung di udara. Sementara itu, beberapa penduduk desa menusuki tubuh Sai dengan tombak. Noi yang melihat hal itu langsung bergerak menghentikan mereka. Krahang Gerd berupaya menghalangi Krahang Tat untuk mengejar Krasue Sai. Namun dalam pertarungan ini, Krahang Tat berhasil melumpuhkan Krahang Gerd dan mencabut jantungnya. Noi berlari menggendong tubuh Sai yang sudah terluka dan dikejar oleh si Krahang. Saat Noi nekat mau melawan Krahang dengan tangan kosongnya, Krasue merangsuk dan membawanya melayang di udara. Mereka berdua kemudian bertarung. Di saat Krasue mulai terdesak, muncullah sang biksu dan menembak Krahang tepat di jantungnya, kemudian di kepalanya. Krahang Tat jatuh dan tewas terkapar di tanah. Ternyata sang biksu tadinya juga beristri jelmaan Krasue, Nual, yang akhirnya dia sembunyikan di dalam rumah kosong di tempat Noi dan kawan-kawan dulu pernah bermain petak umpet. Sang biksu terpaksa mengurung wujud Krasue-nya di kotak kosong karena dia tidak ingin Nual dibunuh oleh penduduk kampung. Krasue Nual lah yang telah menulari Sai dulu.
Noi kemudian membawa tubuh Sai yang tanpa kepala untuk melarikan diri ke Bangkok. Penduduk kampung diantaranya ada orang tua Gert mengejarnya. Noi akhirnya sampai di pinggir sungai sesuai petunjuk sang biksu, di mana sudah ada perahu yang akan membawanya kabur ke Bangkok bersama Sai. Krasue Sai memandang tubuhnya yang penuh luka parah. Wajahnya menyiratkan bahwa dia tidak mungkin kembali ke tubuhnya yang sudah rusak tersebut. Noi menangis terisak-isak melihat ekspresi Sai. Sai mengecup bibir Noi seolah untuk mengucapkan selamat tinggal. Dengan sulurnya, Sai memotong tali yang mengikat perahu, sehingga perahu berlayar menjauh dengan membawa Noi dan jasad tanpa kepalanya. Di saat itulah satu tembakan melubangi kepala Sai. Penembaknya adalah ayah Gert. Adegan yang tanpa suara, tanpa musik dan slow motion ini terasa dramatis dan menyentuh. Saat Noi melompat dari perahu dan berlari menghampiri kepala Sai, barulah musik pelan-pelan mulai mengalun. Klimaks yang begitu mengharukan. Oke guys, harus saya akui bahwa film ini sangat berkesan buat saya pribadi. Horor yang digabung dengan romantika percintaan segitiga ini cukup menarik. Mirip dengan Chinese Ghost Story-nya Hong Kong, yang sempat pula menelurkan beberapa sequel. Sinematografinya juga indah dengan lanskap pedesaan dan pegunungan yang asri. Ceritanya lebih bernuansa romantis daripada horor. Itulah yang membuat film horor satu ini sedikit berbeda dari film-film horor yang lain. Sutradaranya Siti Siri Mongkol Siri cukup berhasil mengarahkan Inhuman Kiss menjadi film yang menarik. Harus diakui dalam urusan horor, Thailand jauh lebih baik daripada Indonesia. Visual effects-nya tidak ngasal dan juga penggarapannya lebih serius. Akting para pemainnya juga cukup meyakinkan. Pantira Pipit Yakorn yang memerankan Sai juga tampil bagus di sini. Dia mampu menimbulkan empati penonton sebagai kuyang yang terbentuk dari keadaan. Wajahnya yang innocent begitu pas sebagai gadis desa Sai. Mimik sedihnya mampu mengaduk-aduk perasaan penonton sehingga bersimpati kepadanya. Oapniti Wiwata Nawarang, pemeran Noi, juga tampil meyakinkan di sini. Penonton bisa percaya akan ketulusannya. Juga Sapol Asawa Munkong yang memerankan Gert. Dia tampil bagus sebagai seorang yang memendam cinta tak berbalas dari Sai. Juga si antagonisnya, Surasak Wong Tai, pemeran Tat. Dia tampil cukup menonjol di sini dan juga berkesan sebagai si jahat yang penuh dendam. Mulai edisi ini, saya akan menetapkan skor untuk setiap film yang saya review. Tentunya penilaian saya ini subjektif menurut selera saya dan pribadi sifatnya. Jadi harap maklum ya guys. Saya berikan 3,5 dari 5 bintang untuk film ini. Menurut saya, Inhuman Kiss layak mendapat tempat yang lebih baik di antara deretan film horor karena kemasan percintaannya yang istimewa. Juga di era sekarang, jarang ada film horor yang mengangkat tema kuyang seperti ini. Mungkin karena memang setan jenis ini cuma populer di Asia dan boleh dibilang tidak dikenal di dunia barat. Sekian dulu dari saya guys, nantikan review-review saya di episode berikutnya. Bye!